Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri Bayi Nadia Indra Sukmawati, yang kedua lalu Risman Pradipta, yang ketiga lalu Agung Fernanda, yang empat Muhammad Yamin, dan yang kelima Handani Sakila. Kami akan menjelaskan mengenai teori fungsionalisme struktural person. Dasar dan gagasan utama teori ini menjelaskan mengenai realitas sosial sebagai hubungan sistem masyarakat yang berada dalam keseimbangan, yakni kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Sehingga perubahan satu dipandang dapat menyebabkan perubahan pada sistem yang lain. Teori struktural fungsionalisme yang dikemukakan Parson ini mulanya lebih dikenal dengan sebutan teori integrasi, karena teori tersebut membahas tentang integrasi sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Elemen masyarakat menyatu dengan sistem yang ada di dalamnya dan berfungsi baik sehingga mampu terciptanya suatu keseimbangan. Ketika masyarakat hendak menciptakan suatu kestabilan dan keharmonisan dalam lingkungan atau dalam suatu lembaga, maka struktur-struktur dan sistem yang ada di dalamnya harus fungsional dengan baik dan semestinya, karena tujuan utama dari teori struktural fungsional thought person ini yaitu menciptakan suatu keteraturan sosial dalam masyarakat. Teori ini memandang bahwa integrasi dalam masyarakat akan berjalan dengan baik dan normal jika elemen dan aktor-aktor yang berkaitan mampu menjalankan fungsi dan strukturnya dengan semestinya. Oke, teori struktural fungsional memandang bahwa realitas sosial adalah sebagai hubungan sistem, yaitu sistem masyarakat yang berada di dalam keseimbangan, kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Sehingga ketika sistem atau struktur sosial mengalami suatu perubahan, maka akan menimbulkan perubahan pula pada sistem lainnya. Teori ini beranggapan bahwa setiap elemen masyarakat memberikan fungsi setiap elemen masyarakat lainnya. Perubahan yang muncul dalam suatu sistem masyarakat atau akan menimbulkan perubahan pula pada masyarakat lainnya. Teori ini mengkaji fungsi atau peran suatu institusi sosial atau struktur sosial serta tindakan sosial tertentu dalam suatu masyarakat dan mengkaji pola hubungan dengan komponen-komponen sosial lainnya. Dalam pembahasan mengenai teori struktural fungsional, thought person menjelaskan bahwa sistem sosial yang ada di dalam masyarakat terdiri dari beberapa aktor individu, di mana aktor individu tersebut melakukan interaksi dengan individu lainnya secara terstruktur dalam suatu institusi atau lembaga. Person dengan teori struktural fungsionalnya memfokuskan kajian pada beberapa sistem dan struktur sosial yang terdapat dalam masyarakat yang saling mendukung untuk menciptakan suatu keseimbangan yang dinamis. Nama saya lalu Agung Fernanda. Saya akan membacakan PPT yang kelima, yaitu dalam teori struktural fungsional yang telah dikemukakan oleh thought person. Ini terdapat 4 konsep familiar yang disingkatkan menjadi AGIL, yang dimana 4 konsep itu terdiri dari 1. Adaptation, atau disebut juga dengan adaptasi, yang dimana suatu sistem atau struktur sosial yang harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar serta menyesuaikan lingkungan tersebut dengan kebutuhannya. 2. Goal attainment, atau dalam kurungnya pencapaian tujuan, yang merupakan suatu sistem atau struktur sosial yang harus mampu mendefinisikan dan meraih tujuan utamanya. Yang ketiga, integration atau integrasi, yang dimana suatu sistem atau struktur sosial harus bisa mengatur atau antar hubungan yang komponennya dan harus bisa mengolah antar hubungan ketiga komponen lainnya, yang dimana ketiga komponen lain itu yang pertama adaptation, yang kedua goal attainment, ketiga latency, yang sehingga akan menciptakan suatu hubungan persatuan yang harmonis antara komponen-komponen yang saya sebutkan tadi itu. Yang keempat, latency. Latency adalah suatu pemilihan pola yang dimana suatu sistem atau struktur sosial harus mampu memelihara
memperbaiki dan melengkapi baik motivasi kepada individu atau tatanan kebudayaan lainnya. Baik, sekian. 4 konsep yang telah dijelaskan di atas ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sistem atau struktur sosial dalam masyarakat. 4 konsep tersebut sangat dibutuhkan agar suatu sistem atau struktur sosial dapat terus bertahan. Selain itu, sistem sosial dalam masyarakat harus mempunyai struktur dan undang-undang yang jelas, sehingga akan dapat berfungsi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya. Teori struktur fungsionalisme ini memfokuskan pada struktur masyarakat dan antar hubungan dari berbagai struktur tersebut yang saling mendukung menuju keseimbangan yang dinamis. Kajian tersebut dikonsentrasikan pada bagaimana cara masyarakat dalam mempertahankan suatu keteraturan dengan berbagai elemen. Maka dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa teori struktural fungsionalisme merupakan teori yang menjelaskan tentang perubahan sosial pada sistem atau struktur dalam suatu masyarakat, di mana dalam sistem sosial harus ada suatu struktur yang berfungsi dengan baik dan berjalan secara terus-menerus, sehingga nantinya sistem tersebut dapat menciptakan suatu hubungan yang seimbang dan harmonis melalui 4 konsep yang diangkat menjadi agil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handiani Sakila. Di sini saya akan menyampaikan kelemahan dari teori fungsionalisme struktural. Baik, kelemahan yang pertama adalah penganut teori ini cenderung memaksakan pada tingkatan di mana masyarakat bersifat harmonis dan stabil sehingga bisa berjalan dengan baik. Padahal, dalam suatu masyarakat pasti pernah mengalami kejadian yang berkontradiksi dan akhirnya memicu konflik. Dan selanjutnya, kelemahan yang kedua adalah teori ini terlalu kaku dalam melihat perubahan, terutama yang berasal dari luar. Teori ini hanya berfokus pada segala sesuatu yang bersifat stabil saja. Padahal, kehidupan dan masyarakat itu sendiri berjalan dinamis, di mana pasti memerlukan suatu perubahan yang akan membawa ke arah positif maupun ke arah yang negatif. Dan yang terakhir adalah dengan terlalu melebih-lebihkan harmonisasi dan meremehkan konflik sosial. Fungsionalis cenderung mengarah kepada bias konservatif dalam mengkaji kehidupan, yakni mereka cenderung perlunya mempertahankan segala sesuatu pengaturan yang dalam sebuah masyarakat. Mereka menerima perubahan sebagai sesuatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Perubahan dianggap mengacaukan keseimbangan masyarakat. Perubahan yang bermanfaat bagi sistem diterima dan perubahan yang lain tidak berguna, yaitu ditolak dengan mentah-mentah. Terima kasih.